Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya untuk menjelaskan sebuah pertanyaan juga masalah yang dihadapi setiap orang percaya, bahkan mereka yang belum percaya tetapi mengaku Kristen, saudara. Penjelasan tentang apa? Yaitu orang tidak percaya bahwa Yesus itu sekarang roh, atau Roh Kudus, atau Roh Yesus. Jadi namanya juga Roh Kudus, juga Roh Yesus, sama. Banyak orang tidak percaya. Saya menjelaskan terus terang saja, terutama ini untuk menjelaskan teman atau partner saya berargumen atau berdiskusi di YouTube, ya. Terus terang juga saya males nulis panjang-panjang, saudara, ya. Percuma nulis panjang-panjang tidak dibaca oleh, yakin itu yang nulis panjang-panjang di YouTube itu juga orang malas baca. Untuk itu saya menjelaskan lewat video saja, YouTube, ya. Mau saya jelaskan, kalau saudara mau membantah juga oke, tidak apa. Berarti kalau saudara mau membantah dengan apa yang saya sampaikan ini, berarti saudara ingin maju juga, gak apa-apa saya dibantah, tidak sakit hati. Tidak harus apa yang saya sampaikan diterima, itu namanya demokrasi. Tetapi saudara, apa yang saya sampaikan ini juga asli Alkitabiah, tidak ngarang sendiri, nanti kira lompat kata, ya. Ya ada yang bilang begitu. Saya nulis panjang-panjang malas, saudara. Mau saya jelaskan beberapa ayat tentang menjelaskan bahwa Yesus itu sekarang roh, bukan fisik lagi. Jadi Yesus roh itu ada nyambungnya bahwa Allah itu roh, ya. Yohanes 4 ayat 24 kan, Yesus ketika masih jadi manusia di bumi itu berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Bagaimana saudara bisa memahami kalau Yesus yang Allah itu juga roh sekarang? Karena saudara tidak percaya kalau Allah itu roh. Yang saudara percaya Allah itu pribadi. Mana bisa saudara nyambung dengan penjelasan seperti ini bahwa Yesus itu sekarang roh. Saya mau mengambil Alkitab, ya, tentang Alkitab juga, dimana menjelaskan bahwa Yesus itu sekarang roh, yaitu di Kisah Para Rasul 6 mulai dari ayat 4. Judulnya Paulus menyeberang ke Makedonia, dalam rangka mau menyampaikan pesan kepada jemaat, ya. Karena diutus oleh para rasul yang lain untuk menyampaikan apa-apa dari rasul itu untuk disampaikan kepada jemaat, ya. Saya baca dari mulai ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya, ya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ
dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, saudara, gampang kan? Baru dibaca saudara pasti paham, ya. Tidak perlu saya nulis panjang-panjang, kasihan jempol tangan saya, saudara. Ya, di sini saya ceritakan kembali bahwa Paulus itu dan Silas tentunya yang mengiringi perjalanan Paulus itu membawa keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya, ya, demikian yang dan macam-macam lah istilahnya. Tetapi yang mau saya ambil satu contoh bahwa Yesus itu sekarang roh. Kita baca di ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 berkata begini, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ya, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Berarti Frigia dan Galatia itu yang disebut Asia, ya. Perhatikan, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, bisa mencerna, Roh Kudus mencegah mereka. Ya, Roh Kudus itu bisa mencegah loh, ya. Tadinya mau ke A misalkan, tetapi tidak boleh Roh Kudus tidak boleh mencegahnya. Akhirnya si Paulus dan Silas tidak jadi ke sana karena diperintahkan Roh Kudus. Menurut saudara, Roh Kudus itu siapa? Ya, Roh Kudus roh siapa? Ya, ada penjelasannya saudara. Jadi Roh Kudus itu orang yang ada dalam dirinya ada Roh Kudus, pasti bisa mendengar suara Roh Kudus, walaupun tidak dengan suara. Namanya roh, ya juga berbicara lewat roh. Caranya bagaimana? Saudara bisa komunikasi dengan Roh Kudus. Saudara menyembah Yesus Kristus tentunya, karena Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Yesus itu roh, Allah itu roh, dan Yesus itu sekarang Allah, saudara-saudara. Saat perjalanan Paulus dan Silas ini, Yesus sudah naik ke surga, sudah bukan manusia lagi. Bisa saja roh yang berbicara itu berbicara lewat hati atau pikirannya. Bisa saja Roh Kudus itu berbicara ketika Yesus yang manusia masih sebelum melayani itu, setelah dibaptis pakai suara. Ya. Nah, ada pertanyaan, berarti sebelum Yesus naik ke surga belum ada Roh Kudus ya? Itu pertanyaan melawak dan konyol, saudara. Sudah jelaskan, Yesus ketika jadi manusia pun berkata Allah itu roh, artinya Roh Kudus itu, ya. Loh, tapi kan Yesus yang manusia itu rohnya roh Allah. Roh Allah itu satu, Allah itu roh satu, bisa tinggal dimanapun dalam detik waktu bersamaan, saudara-saudara, ya. Bisa disebut Roh Kudus seperti ayat 6 tadi, tetapi juga disebut roh Yesus. Kita baca ayat yang ke-7. Yang pertama, Paulus dan Silas dicegah atau dicegah oleh Roh Kudus supaya tidak memberitakan Injil di Asia. Ya. Yang 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Ya. Setelah di Misia, mereka mau mencoba masuk ke daerah Bitinia. Nah ini, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Apakah Roh Kudus dan Roh Yesus beda? Sama. Nah ini justru menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah roh Yesus. Ya, jangan tanya lagi, berarti sebelum Yesus naik ke surga belum ada Roh Kudus ya? Jauh-jauh hari sudah ada. Allah itu roh sejak dulu kala. Karena ya saudara yang melihat Yesus itu manusia terus.
ya. Begini-begini kan saudara nggak mau tahu, malah dijelaskan. Ya terus terang aja, kalau saya menjelaskan di YouTube, apalagi YouTube saling berbalas itu pakai tulisan panjang, saya malas nulisnya saudara, karena nulis kadang selip-selip, tulisannya salah-salah gitu loh, ngedit terus gini akhirnya. Kalau begini kan enggak, ya, langsung wajah saya kelihatan, wajah saudara kan enggak kelihatan gambarnya apa itu. Kalau saudara lihat ini wajah saya kelihatan, berani dengan menjelaskan, ya silahkan bantah aja, enggak apa-apa lewat YouTube, ya. YouTube saya itu kamu masuk bantah aja, enggak masalah, ya. Mau buat video berapapun saya sanggup, tapi kalau nulis saya malas, saya terus terang aja. Kau bilang lompat kata dah, udah ini enggak lompat kata dah, ya. Bagaimana saudara bisa membantah ini? Silakan. Pasti saudara membantah karena memang saudara itu tidak percaya kalau Yesus itu roh sekarang. Yesus itu bentuknya seperti dulu terus, ya. Sebelum Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Yesus sudah ngomong loh di Matius 18:20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Apakah saat itu Yesus ngomong pada untuk saat itu? Ya, enggak. Ini kan tentang memberitakan tentang memegang kunci kerajaan maut. Artinya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa saudara-saudara? Ya. Artinya begini loh. Jika orang itu menyembah Yesus, di dalam hati dan pikirannya ada Yesus, 2-3 artinya persekutuan. Apakah Yesus langsung datang dengan jubahnya putih mengkilap, seperti kakinya seperti tembaga, dan matanya seperti terik mentari? Tentu enggak. Kalau begitu saudara enggak kuat, enggak bisa, mati saudara. Tetapi Yesus yang datang itu adalah roh. Itu udah gambaran loh, menggambarkan, ya, menceritakan sebelum dia menjadi benar-benar mati, bangkit, naik ke surga menjadi roh. Terus sebelumnya dia pernah berkata, ya, aku akan mengirimkan Roh Kudus, ya, mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolongmu. Itu kan Yesus yang ngomong ketika jadi manusia. Kalau Yesus yang sudah naik ke surga menjadi roh itu katakan, aku ada di tengah-tengah mereka, apakah Yesus benar-benar mau kelihatan begitu? Ya enggak, ya rohnya. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah itu menyembah, memuliakan, berdoa kepada Yesus Kristus. Tentu dia hadir karena dia Allah yang roh itu, saudara-saudara, ya. Nangkep enggak saudara? Kalau saudara ingin benar-benar cari kebenaran, mesti nangkep, ya. Tetapi kalau saudara tidak mencari kebenaran, karena kebenaran yang kau terima itu kebenaran bukan dari Alkitab, tapi dari pikiranmu sendiri. Ini sudah menjelaskan begitu kok, ya. Bagaimana saudara tidak percaya kalau Yesus sekarang roh? Udah, saya ulangi lagi dah, ya. Dari ayat 6 dan 7 saja. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini Roh Kudus mencegah, ya. Selanjutnya 7 disambung. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, mencegah dan tidak mengizinkan. Terus bagaimana saudara pahami dengan hal ini? Ya. Yesus itu roh Yesus. Roh Bapa enggak. Roh Yahweh enggak. Roh Yesus loh itu. Pertama Roh Kudus, 2 Roh Yesus. Berarti Roh Kudus dan Roh Yesus itu sama saja. Walaupun dinamakan namanya lain, tetap sama, satu. Terus saudara pernah ada, ya, bukan saudara, mungkin enggak saudara karena di WA itu udah ada wajahnya juga sih. Di YouTube juga saudara enggak pakai wajah. Jadi saya penyimpulkan siapa enggak tahu, ya. Sama aja. Berarti Yesusmu 3.
gambarnya Spiderman ya, kayak gambar kartun tuh, nunjuk-nunjuk nih. Saudara nggak paham, loh kok yang di surga namanya Yesus, terus Roh Kudus namanya Yesus, katanya eh, yang manusia juga namanya Yesus. Dijelaskan berkali-kali. Yang menjelaskan siapa? Yesus sendiri. Di Yohanes 17 ayat 11-12. Namamu yang kuberikan kepadaku, ya Bapa, namamu kau berikan kepadaku. Aku itu kan Yesus yang ngomong gitu, Yesus. Nah, yang aku itu siapa? Yesus. Namamu, nama siapa? Bapa itu siapa sih? Allah. Ya. Nama Allah berarti kan juga Yesus, saudara. Roh Kudus, Roh Yesus. Jelas-jelas gampang begini. Oh, Anda sulit sekali. Berhari-hari tidak barbar, tidak kelar-kelar, tidak sampai-sampai. Karena pikiran saudara tidak percaya bahwa Yesus itu Allah satu-satunya. Ya. Allah saudara bukan Yesus. Tidak punya nama. Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Itu bukan Allah, mana ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Lagian tiga, mana ada tiga dalam satu kesatuan. Allah itu satu, roh. Namanya Yesus Kristus. Kalau roh yang satu itu namanya roh juga, bisa tinggal dimanapun dalam waktu sekejap, bisa hadir di tengah-tengah orang ibadah, orang yang percaya Yesus Kristus, satu dunia ini barengan bisa. Tapi kalau saudara ibadah tidak kepada Yesus Kristus, yang datang bukan Roh Kudus, bukan Roh Yesus, tidak tahu roh siapa itu. Saudara, kalau saya bilang roh bapak iblis itu tidak sampai hati loh, saya itu kasihan sama saudara-saudara loh. Ya, masih saya jaga, kasihan saudara, supaya saudara itu membuka hati pikirannya dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, sehingga saudara sadar, menyadari, oh ya ternyata Yesus itu Allah, Yesus sekarang itu roh. Makanya tidak ada Allah pribadi, itu tidak ada. Allah itu roh. Dan dijelaskan. Lagian lagi ada lagi Alfa Omega. Yang Alfa Omega itu Yesus, bukan Bapa yang disembah-sembah kalian itu. Alfa Omega artinya dari zaman dulu, sekarang sampai selama-lamanya itu dia. Sebelum segala ada, dia sudah ada. Dan sampai zaman yang keabadian juga dia, bukan yang lain, bukan Allah yang lain. Itu hanya pemahaman saudara-saudara aja yang menganggap Allah itu bukan Yesus. Padahal di sini sudah jelas. Ya, saudara-saudara. Demi mengasihi saya, saudara-saudara sekalian, bertobatlah dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah itu, yang sekarang sudah roh. Jika saudara menyembah Yesus Kristus, ibadah pada Yesus Kristus, tentu dia akan hadir di tengah-tengah saudara. Tapi bukan fisik seperti yang kau pikirkan, ya, tetapi roh. Roh Yesus atau Roh Kudus sama, ya, bisa berbicara kepada saudara. Mungkin bisa saja berbicara secara suara ya, tapi saya yakin kalau ini roh juga berbicara dengan rohmu, saudara. Makanya orang-orang yang percaya bahwa Allah itu esa sama dengan satu, roh, dan punya nama Yesus Kristus, ketika beribadah menyembah Yesus, dia hadir di dalam hati, dalam roh mereka. Dia menyembahnya menjadi Yesus. Haleluya Yesus, kumuliakan engkau Yesus, kuagungkan engkau karena engkau layak disembah, karena engkau Allah yang Alfa Omega, yang Maha Kuasa. Beda dengan kalian tuh yang sembah bingung, nah, yang sudah sembah bingung. Saya aja dulu bingung ketika masih percaya dengan doktrin Tritunggal. Kalau Allah gambarnya segitiga gini, terus kita yang mau sembah siapa? Bingung saudara. Dulu saya sempat bingung loh, yang kita sembah siapa ya? Bapa atau Yesus atau Roh Kudus? Pengalahannya tiga dalam satu kesatuan. Kalau panggil Bapa saja loh, kan kasihan, Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Kalau sekarang kita tahu bahwa Allah itu Yesus, maka Roh Kudus atau Roh Yesus itu menuntun kita dalam kebenaran, sehingga kita sembah haleluya Yesus,
ku sembah kau Yesus, berdoa ya kami datang kepadamu Yesus Kristus. Kami menyerahkan segala macam-macam yang kita doakan itu kepada Yesus. Selesainya kami menyerahkan segala doa kami hanya kepadamu Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah Maha Kuasa, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya kami menyerahkan doa kami. Begitu ya. Kami percaya diri tinggi karena sudah mengenal Allah yang benar itu Yesus Kristus. Kalau saudara masih bimbang, ya, bimbang saudara. Saya aja dulu begitu kok. Apalagi saudara yang masih awam begitu, fanatik dengan doktrin tunggal. Ya, saya yakin saudara itu kepingin mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran ya di sini. Di Alkitab, jangan doktrin-doktrin nenek moyangmu itu kau percaya terus, jadi nggak jelas. Ngomong-ngomong soal Yesus sekarang roh aja belibet terus kamu muter terus dijelaskan juga lompat kata kok ada lompat kata gitu. Saya tidak lompat kata. Yang jelas saya itu nulis itu males ya. Itu ada seorang yang berkata menamakan diri Kristen Mesianik itu kalau nulis kan panjang banget. Itu padahal tidak males membacanya orang begitu. Ya, males nulis. Apalagi ya saudara sendiri juga begitu kan, membaca si Mesianik itu kamu malas, kamu nulis juga ya tidak ada yang baca. Saya tidak malas baca, saya nulis ya tidak mau ya panjang-panjang begitu, paling sedikit-sedikit lah ya, berapa karakter kalau ngetik lo ya. Tapi saya kan mending begini, mau ngomong setengah jam 1 jam juga oke, kalau mau didengar lo ya, kalau saudara mau mencari kebenaran dan jawaban. Makanya saya buat video saja supaya tidak membosankan sambil menonton wajah saya yang ganteng ini. Saudara perempuan atau laki-laki tidak tahu saya ya. Melihat seorang saya ini ya, ini humor. Saya tidak peduli orang mau melihat wajah saya jelek atau ganteng, tidak peduli saya. Yang penting apa yang sampaikan itu kebenaran Alkitab dan menjelaskan setiap keraguan-keraguan saudara. Pasti saudara ragu melihat pertanyaan dan jawaban saudara itu ragu-ragu loh. Setelah saya analisa dengan pertanyaan, saya jawab pancing dengan Matius 18 ayat 20. Terus kamu menjelaskan, ya itu ada roh, nah itu roh Yesus. Makanya Yesus itu roh. Tidak percaya loh, ini Roh Kudus. Malah bilangnya, jadi kalau Yesus belum naik surga, belum ada Roh Kudus lah. Itu pertanyaan melawak saudara. Sudah dijelaskan, Yesus saja menjelaskan kok. Ketika manusia, Allah itu roh, kalau kamu menyembahnya dalam roh, harus dalam roh dan kebenaran. Yesus sekarang sudah bukan manusia seperti di bumi makan ikan goreng lagi. Yesus itu roh. Ini menjelaskan Kisah Rasul. Alkitab saya dengan punya kamu kan sama. Ya. Ya, kalau jangan sampai lupa loh. Tak kasih tulisannya, linknya Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Itu menggambarkan Roh Kudus ya roh Yesus. Ya. Jangan salah lagi, jangan paham saudara. Aku mengasihi saudara loh. Saudara ini saya kalau lihat saudara mencari kebenaran, tapi saudara terpatok dengan doktrin. Mungkin saudara pendeta, ya. Mungkin saudara itu pendeta. Kalau mau melawan arus yang di gerejamu dengan doktrin Trinity-mu, pasti saudara akan didepak dari gerejamu. Tapi kalau bagi saya didepak siapapun saya tidak peduli. Saya tidak mengabdi kepada gereja kok. Saya tidak mengabdi kepada manusia. Saya hanya mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Mau orang depak saya tidak peduli. Tidak menerima saya di gereja manapun, saya tidak peduli. Saya ada hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar. Sedangkan banyak di gereja juga sekarang bisa jadi Babel besar itu saudara. Hati-hati ya. Babel besar, kekacauan Babel artinya kacauan besar di situ, mengajarkan yang tidak alkitabiah. Coba apa ada Allah Tritunggal, 3 dalam 1 kesatuan. Allah pribadi mana ada? Carilah Allah pribadi mana ada. Ya saudara aja nggak ngerti Yesus Allah, Yesus roh,
Sekarang roh aja tidak paham. Bagaimana saudara mau mengerti? Karena saudara dicekoki dengan doktrin, namanya doktrin Tritunggal. Ini bikin bodoh loh saudara, ya, bikin bodoh. Walaupun saudara punya titel doktor teologi, saya sering mendengar loh khotbahnya orang doktor teologi. Dulu wah saya terkagum-kagum, wah ini bapak ini sip nih. Tetapi setelah saya mengerti kebenaran tentang firman Tuhan, ternyata para dokter teologi, master teologi kayak anak kecil lama-lama. Dia menceritakan yang tidak ada di Alkitab. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan saudara-saudara yang menonton tayangan ini supaya bertobat. Kembali ke Alkitab, kembali ke jalan yang benar. Dulu saya juga seperti saudara, mungkin lebih parah lagi. Saya melayani firman di mana-mana, tapi saya juga bingung. Yang saya mau berdoa, saya pendoa sudah dulu, tapi yang mau doakan itu saya berdoa gimana ini. Sedang saya mencari kebenaran sejati, tapi saya harus menerima doktrin, ya, karena di dalam gereja itu ada pimpinan, ya, yang mengatur khotbah harus begini, harus Allah itu harus Tritunggal. Kalau tidak boleh, kalau tidak mau ya jangan di sini gitu, ya. Masih banyak lagi hal yang harus saya jelaskan kepada saudara. Saya yakin saudara banyak yang belum paham. Dan ketika saudara mendengar khotbah yang ini atau firman yang ini di Kisah Rasul 16 ayat 67 ini, jangan menyangkal dulu, tapi pelajari, pahami dulu, ya. Setelah itu kalau tidak benar Pak, sangkal tidak apa-apa. Tapi kalau saya yakin kalau saudara mencari kebenaran yang benar sejati, ya ini pasti membuka hati pikiran untuk mencari benar. Apakah benar toh Allah itu Yesus? Apakah benar kalau Yesus sekarang Roh Kudus itu, ya, saudara? Ya, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan saudara untuk segera bertobat, mumpung umur masih ada, mumpung saudara masih cerdas, ya, saudara bisa melayani Tuhan, melayani sesama dengan kebenarannya. Apa yang saya sampaikan ini kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.